Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Hari ini Pak San membawakan konten terkait dengan pengelolaan kelas. Jadi untuk para guru di rumah, berikut adalah beberapa hal yang perlu kita cermati terkait dengan bagaimana mengelola kelas kita. Di sana ada hal-hal yang terkait dengan kreativitas yang perlu kita tingkatkan, dan selalu belajar sebagai guru karena pendidikan akan terus maju, di mana zaman akan terus berubah dan karakteristik anak didik kita pun akan senantiasa berkembang. Dari itu sebagai guru, mari disimak berikut adalah penjelasan terkait dengan manajemen kelas dan juga kreativitas pembelajaran yang perlu kita ketahui. Disimak ya. Mengelola kelas adalah salah satu tanggung jawab dari seorang guru, di mana pendidik juga penting untuk mengetahui bagaimana kita dapat mengkreasikan pembelajaran di dalam kelas tidak hanya menjadi suatu tanggung jawab kita untuk kita sampaikan, topik-topik pembelajaran yang akan kita sampaikan dan juga bagaimana kita mengajar kepada anak-anak dengan strategi yang tepat. Namun di sini kita dituntut untuk mengelola kelas secara kreatif. Bagaimana menjadi guru yang kreatif, kita akan simak bersama. Materi ini adalah materi yang Pasan sampaikan di seminar pendidikan di salah satu sekolah swasta di Kabupaten Karawang. Berikut penjelasannya. Pertama, kita disuguhi dengan pertanyaan apakah kelas hening adalah ciri pengelolaan kelas yang sudah baik? Bagaimana pendapat Anda? Di sini kita akan open mind terkait dengan apakah kelas yang hening, sunyi, sepi, dan juga tertib adalah karakteristik dari kelas yang terkelola dengan baik. Ini adalah salah satu mindset klasik terkait dengan pengelolaan kelas, di mana kelas yang dapat dikelola dengan baik adalah kelas yang benar-benar dapat dengan tertib terkelola dalam bentuk tindak tanduk siswa di dalam kelas, di mana siswa dapat benar-benar menyimak dengan baik apa yang diterangkan oleh gurunya di depan dan juga dapat menghargai segala proses belajar mengajar yang sedang terjadi. Di sini adalah mindset klasik yang sudah harus kita ganti, di mana saat ini kita tidak lagi akan berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini, di mana pendidikan di era modern ini kita dituntut untuk lebih kreatif dalam mengelola kelas, dan mindset ini sudah tidak lagi dapat terpakai dengan relevan, di mana saat ini kita butuh untuk menjadi kreatif dan mampu untuk mengembangkan pembelajaran menjadi menarik dan juga disukai oleh anak-anak, karena hal yang terkait dengan kreativitas adalah salah satu komponen yang sedang dikembangkan dalam dunia pendidikan agar pendidikan tidak menjadi monoton dan hanya menjadi suatu transfer ilmu tanpa ada pemaknaan. Kita diskusi sejenak. Terkait dengan pengelolaan kelas adalah pengelolaan diri. Apakah itu tepat? Pengelolaan kelas merupakan suatu komponen di mana kita dapat memanage langsung apa saja unsur-unsur yang ada di dalam kelas. Lalu pengelolaan diri adalah terkait dengan pengelolaan secara individu, personal, dan juga apa yang terdapat di dalam komponen diri kita. Di sini kita dapat mulai peduli terkait dengan pengelolaan diri kita sebelum kita mengelola kelas kita. Jadi seorang guru yang baik dan juga kreatif dapat mengelola dirinya terlebih dahulu, memantapkan diri terhadap konsep dirinya, lalu baru mengkonsep kelas dengan pengelolaan yang baik. Di sini kembali bahwa kita sebagai guru di era modern ini harus sudah aware terkait dengan bagaimana kita mengelola diri kita dengan baik sebelum kita terjun untuk mengelola kelas kita, di mana pengelolaan diri terkait dengan beberapa hal. Pengelolaan diri seorang guru juga terkait dengan pengelolaan kelas. Dari itu ada 3 komponen yang harus terlibat. Yang pertama adalah akal, yang kedua hati, dan yang ketiga adalah badan. Terkait dengan kerja akal, kita harus benar-benar mampu untuk sinkronisasi di mana akal kita secara logis dapat berpikir secara rasional terkait dengan membedakan benar dan salah, lalu terkait dengan bagaimana kita menjustifikasi segala kejadian dan juga perkembangan anak didik kita di lapangan.
Lalu secara emosional kita juga harus memiliki pertimbangan yang banyak terkait dengan bagaimana kita menilai apa yang terjadi dan juga bagaimana kita merencanakan segala proses pembelajaran dengan baik. Secara spiritual juga berpikir orisinil, jernih, tertuju pada kebenaran hakiki. Di sini kembali akal yang sehat selalu melibatkan Allah di dalam setiap aktivitasnya. Awali dengan doa seperti yang telah dicantumkan dalam kurikulum sekolah saat ini. Lalu yang kedua adalah terkait dengan kerja hati, mempertimbangkan motif dorongan yang datang dari fisik dan ruh. Di sini kerja hati adalah salah satu komponen utama di mana setiap pendidik harus memiliki niat yang tepat sebelum dia masuk ke dalam kelas. Sebelum mendidik dan mengelola kelas, dia juga harus memiliki dorongan yang tepat, tujuan, dan juga bagaimana motivasi dia menuntut untuk semua indera melakukan tindakan yang baik dan positif. Guru datang ke kelas harus dengan perasaan yang baik, di mana kita harus kesampingkan dulu perasaan-perasaan negatif dan juga masalah-masalah yang melukai hati kita di luar dari konteks pembelajaran. Dari itu, secara pribadi kita pun harus mampu untuk mengesampingkan masalah pribadi kita ketika kita akan menghadapi anak-anak di kelas. Tidak ada guru yang masuk ke kelas dalam kondisi manyun atau dalam kondisi sedang tidak mampu untuk mengontrol emosinya. Yang ketiga adalah kerja badan. Kerja badan kita harus mengetahui bahwa ada 3 karakteristik badan kita, yaitu keadaan sehat, sakit, dan mati. Seorang guru harus memiliki penilaian yang tepat kepada fisiknya secara langsung, di mana dia harus tahu kapan benar-benar dia sehat dan kapan dia sakit. Ketika dia sehat, dia harus memaksimalkan segala potensi untuk mengajar dengan baik, dan ketika dia sakit, dia harus tahu standar di mana dia benar-benar harus beristirahat dan tidak untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Dan di sini pun sehat dan sakit skala badan terkait dengan bagaimana kita memaksimalkan potensi fisik kita, dan di sini terkait dengan amanah hingga kematian riba. Bahwa setiap guru akan menemukan ajal juga. Dari itu kita harus sadar bahwa potensi diri kita harus kita maksimalkan selagi kesempatan itu ada. Lalu apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Apa yang saya kerjakan, saya paham. Di sini salah satu konsep di mana kita harus mulai kreatif dalam mengajar tidak hanya terkait dengan metode bercerita. Ketika anak-anak mendengar, mereka mungkin saja lupa. Lalu tidak hanya menunjukkan hal-hal di depan mereka, karena ketika mereka melihat, mereka mungkin ingat tapi juga akan lupa. Tapi apa yang anak-anak kerjakan dan mereka praktikkan secara langsung, mereka akan langsung paham. Kepahaman itu adalah terkait dengan pengalaman, di mana saat mereka lebih banyak mengalami, anak-anak juga akan langsung merasakan apa yang mereka tuju untuk menjadikan target pembelajaran yang telah kita berikan. Di sini adalah salah satu kreativitas seorang guru untuk memberikan lebih banyak pengalaman kepada siswanya, tidak hanya bercerita dan memperlihatkan banyak hal di depan mereka. Apa itu kreativitas sebenarnya? Apakah Anda orang yang kreatif? Di sini banyak sekali diskusi terkait dengan guru-guru yang merasa dirinya tidak kreatif dan akhirnya menutup diri untuk terbuka terhadap kreativitas pembelajaran. Di sini pesan tegaskan bahwa semua orang adalah individu yang kreatif, di mana setiap orang memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah dan keluar dari masalahnya. Kreativitas terkait dengan ikhtiar, usaha-usaha untuk mengembangkan diri dan juga pembelajaran. Kembali bahwa orang yang kreatif adalah orang yang mau berusaha, bukan orang yang merasa dirinya kreatif. Dari itu tidak ada istilahnya guru yang kreatif dan guru yang tidak kreatif. Pastikan kita harus mulai menyadari bahwa kreativitas adalah hal yang diusahakan. Dari itu sebagai guru, ketika kita ingin menjadi kreatif, maka usahakan diri kita untuk mencari hal-hal yang terkait dengan kreativitas-kreativitas yang dapat menjadi salah satu sumber ide dan juga cara-cara tersendiri untuk kita mengembangkan pembelajaran. Nah, belajar membutuhkan momentum. Maka ciptakan semua momen berkesan dan tak terlupakan dalam setiap kegiatan. Di sini pesan dapat sampaikan bahwa kita sebagai guru yang kreatif harus mulai memperhatikan bagaimana kita membuat momentum besar dalam pembelajaran. Momentum besar yang pesan sebutkan adalah di mana anak-anak akan mengingat lebih lama dan juga lebih dalam terkait dengan apa yang telah terjadi dalam proses pembelajaran. Contoh dalam bentuk kecil adalah ketika anak-anak kita ajari bahasa Inggris di kelas, dengan kita menyebutkan vocabulary atau kosakata satu persatu, mungkin anak-anak akan segera lupa. Namun ketika anak-anak tanpa dengan niat belajar sekalipun, mereka
pergi ke minimarket dan menemukan di pintu masuk ada tulisan push dan pull. Di sana mereka akan langsung mengenal terkait dengan hal tersebut dari pertanyaan kepada orang tuanya. Ayah, bunda, apa arti dari push dan pull? Push adalah dorong dan pull adalah tarik. Di situ dengan momentum kecil tersebut di pintu minimarket akan membuat mereka lebih mengingat apa yang telah mereka pelajari, bahkan hal kecil dari apa yang ada di sekitarnya. Di situ sebagai guru mulailah aware terkait dengan buatlah momentum-momentum besar, buatlah hal-hal menarik di depan anak-anak yang berkesan dan tak dapat mereka lupakan dengan mudah. Kembali bahwa proses pendidikan juga terkait dengan bagaimana mereka mengatur kenangan dan juga apa yang mereka lalui dalam bentuk pengalaman dan juga pencitraan. Pencitraan di sini dapat kita buat suatu hal yang spesial dan juga menarik untuk mereka ingat. Lalu, guru yang kreatif harus mengenal terkait dengan konsep berikut ini. Siswa yang bahagia akan lebih mudah menerima pelajaran. Setting kelas setiap pagi haruslah menyenangkan dan ceria. Guru harus menjadi pusat kebahagiaan siswa. Baik, sebagai guru kita tidak hanya dituntut untuk mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran, juga dalam bentuk administratif, perencanaan pembelajaran dan juga teknis-teknisnya. Namun di sini guru juga harus memastikan bahwa kelas adalah suatu tempat untuk anak-anak dapat bercerita dan juga ceria dalam menjalani kehidupannya, bahwa rutinitas yang setiap hari dilakukan anak-anak setiap pagi hingga siang hari di sekolah adalah rutinitas yang menyenangkan dan dapat membawa kebahagiaan kepada siswa. Jadi, mulailah untuk menjadi guru yang menyenangkan, karena dalam beberapa penelitian disampaikan bahwa ketika anak bahagia, anak-anak akan lebih mudah untuk menerima pembelajaran. Amigdala anak-anak yang sedang bahagia di otaknya akan menyala dan mereka akan mudah sekali untuk menerima nasihat dan juga ilmu yang kita sampaikan. Lalu, apa saja contoh kreasi dalam metode pembelajaran? Kita dapat menggunakan games, wawancara, observasi, project, presentasi, worksheet, watching movie, listening audio, in situ learning, outing class, tutor sebaya. Di sini adalah metode-metode pembelajaran yang dapat kita kreasikan dan juga kolaborasikan. Kembali bahwa setiap metode pembelajaran yang kita kreasikan sesuai dengan apa yang saat ini terjadi, materi yang akan kita ajarkan, target pembelajaran dan juga sarana prasarana yang tersedia, juga waktu yang memadai. Kembali bahwa setiap guru memiliki kapasitas masing-masing, porsi waktu dan juga kondisi masing-masing. Dari itu, kita dapat mengkreasikan segala bentuk kreasi pembelajaran ini menjadi suatu hal yang benar-benar sesuai dengan tujuan dan juga dapat kita jangkau. Di sini untuk metode pembelajaran sendiri, banyak dari hal-hal yang Pasan tuliskan di sini juga masih dapat dikembangkan secara luas. Dan di sini Pasan tidak akan jelaskan secara detail, namun Pasan akan jelaskan bahwa setiap pembelajaran di sini harus diawali dengan suatu pemberian open mind atau pijakan dan juga diakhiri dengan refleksi. Pembelajaran yang baik dan kreatif akan selalu melibatkan hal tersebut, di mana pendampingan harus benar-benar dari awal sampai akhir dengan matang. Terakhir, apabila manusia mati maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Di sini Pasan akan tegaskan bahwa sebagai guru kembali kita harus melibatkan 3 komponen diri kita, yaitu hati, akal, dan juga badan. Bahwa 3 komponen itu akan menjadikan diri kita menjadi seutuhnya seorang guru, di mana kita akan menjaga amanah-amanah itu hingga akhir. Kita harus menyadari dengan sangat tidak hanya terkait dengan apa yang kita hasilkan setiap bulan dalam bentuk materi, namun kita sedang menabung banyak hal terkait juga dengan 3 perkara yang Allah janjikan: sedekah jariah dan ilmu bermanfaat, dan juga insya Allah anak-anak soleh yang saat ini kita didik akan mendoakan kita ketika kita nanti tidak ada. Nah, sekian tadi materi dari Pasan terkait dengan pengelolaan kelas. Dari itu, sebagai guru, marilah kita terus belajar terkait dengan bagaimana meningkatkan kompetensi kita dan juga pengalaman kita seiring waktu sebagai seorang guru. Dari itu, kita sebagai seorang guru perlu untuk selalu meningkatkan motivasi belajar kita di samping setiap hari kita mengajar anak-anak. Semoga berkah dimanapun berada untuk setiap guru. Semoga bermanfaat materi kali ini. Pasan masih tunggu request untuk tema video selanjutnya.
dan juga diskusi kembali di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.